Sampai akhirnya Adinda bangun tepat banget jam 3 pagi. Adinda bangun dalam keadaan keringetan, dia shock, tapi lampu kamarnya masih dihidupin karena... Halo semuanya, balik lagi di Hana dan Hantu Channel dengan aku Hana. Kalian apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki ya. Oke, langsung aja. Aku mau ngeinfoin ke teman-teman yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor, bisa banget dikirim cerita kalian ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakal aku bacain di video berikutnya. Nah, hari ini aku mau nyeritain kisah yang dialamin oleh narasumber. Kita sebut aja namanya Adinda. Adinda ini adalah seorang sales engineer dari perusahaan automation. Tugasnya Adinda nih, dia sebagai sales engineer, dia menjualkan produk-produk perusahaannya ke klien, yang mana kliennya itu secara luas ya, di bidang apapun, baik itu di bidang otomotif, di bidang FMCG, banyaklah pokoknya. Suatu hari, Adinda ada meeting sama salah satu kliennya. Biasanya Adinda kalau meeting tuh di kantor klien atau di kantornya Adinda. Nah, kliennya minta untuk meeting selanjutnya diadakan di cafe di suatu mall. Dan itu pertama kalinya Adinda meeting di cafe bareng klien. Yang nentuin kafenya dari kliennya ada di sebuah mall yang cukup besar, tapi yang sekarang tuh udah mulai nggak rame nih. Mallnya di mana aku nggak bisa kasih tahu. Tibalah di hari Adinda akan meeting dengan kliennya. Adinda datang duluan ke kafe tersebut. Karena Adinda datangnya naik ojol, jadi rambutnya berantakan, dia milih untuk grooming dulu nih, karena dia juga kebelet, jadi dia ke toilet dulu. Pada saat dia masuk ke kamar mandi wanita, di situ Adinda ngeliat ada satu perempuan yang kelihatannya cantik banget. Adinda juga pas buka toilet tuh nyium banget aroma parfum yang wangi banget, saking wanginya tuh sampai nyengat. Adinda ngeliat ke dalam kamar mandi itu kan sekilas doang ya, terus dia langsung masuk ke bilik toilet. Pada saat dia lagi di dalam toilet, dia ngedenger ada yang masuk juga ke bilik toilet lainnya. Adinda pikir, oh itu pasti tadi perempuan yang lagi di depan kaca yang wangi banget itu. Nggak lama kemudian, Adinda ngedenger ada suara ketawa. Adinda mikirnya, oh mungkin dia sambil scroll TikTok kali ya di dalam bilik toilet. Tapi anehnya, Adinda ngerasa kayaknya itu bukan ketawa yang normal ketika orang ketawa ngeliat hal lucu dari TikTok. Di situ Adinda ngerasa merinding sih ngedenger ketawa yang dia dengar pada saat itu. Tapi ya Adinda nggak mikir macem-macem. Setelah Adinda selesai dengan urusannya, Adinda grooming lah di depan kaca sambil make upan, sambil ngerapihin rambut. Tapi yang Adinda sadar, bilik toilet lainnya tuh nggak ada yang ngisi. Jadi dari tadi itu ketika Adinda buka bilik toiletnya, bilik-bilik lainnya tuh ternyata nggak ada yang keluar. Jadi pada saat si Adinda sadar, loh perasaan tadi ada yang masuk ke bilik lain, tapi wanginya tuh masih ada. Adinda mikir, saking wanginya, mungkin wanginya nempel kali ya di kamar mandi wanita. Jadi wanginya tuh belum hilang. Adinda ngedeskripsiin wanginya itu kayak wangi bunga-bungaan, tapi bukan wangi bunga melati ya. Dan Adinda belum pernah nih nyium harum parfum yang kayak gitu sebelumnya. Adinda udah selesai beres-beres nih, Adinda udah selesai grooming. Akhirnya Adinda keluar dari kamar mandi wanita, terus dia nunggu di dalam kafe, terus dia meeting, ya dia ngejalanin harinya seperti biasa. Setelah selesai meeting, Adinda kebelet lagi. Jadi setelah kliennya pulang, Adinda balik lagi ke toilet sebelum dia pulang. Lucunya nih, pas dia masuk ke toilet, wangi parfum perempuan yang tadi siang dia cium itu masih ada. Cuman Adinda nggak ambil pusing lagi, selesai dari bilik toilet, dia keluar dan dia pulang. Ternyata ketika di hari pertama meeting itu,
Kliennya merasa belum puas nih hasil meeting di hari pertama, jadi dilanjutin ke besok harinya, di hari kedua. Kliennya Adinda itu tetap mau meeting di cafe itu lagi. Karena mallnya itu ternyata deket banget sama kantor kliennya, tapi kliennya nggak mau meeting di kantornya, nggak tahu kenapa. Di hari kedua, lagi-lagi Adinda yang datang duluan, karena kan ya nggak enak dong masa klien yang nunggu. Adinda balik lagi ke toilet untuk dia grooming, tapi karena Adinda takut nih balik ke toilet yang kemarin, jadi dia ke toilet di lantai atasnya. Hari ini Adinda nggak kebelet. Karena Adinda nggak kebelet, dia masuk ke toilet itu cuma untuk ngaca, untuk grooming, untuk make up dan rapihin rambut. Tapi Adinda sedikit nge-freeze. Dia ngerasa ini kayak orang yang kemarin persis banget dengan baju yang sama. Bajunya itu warna soft blue, tapi dominan warna putih. Rambutnya panjang, wanginya juga persis banget, wanginya kayak perempuan yang kemarin. Walaupun Adinda sempat nge-freeze, dia tetap jalan, ngedeketin ke cermin, tepat banget di sebelah perempuan itu. Perempuan itu nggak ngapa-ngapain, kayak cuman nganuin rambutnya gini doang. Terus pas Adinda udah sebelahan banget sama perempuan itu, Adinda pura-pura nggak tahu. Dia mulai ngebuka tasnya, ngeluarin dompet make upnya. Ketika Adinda balik ngadep ke cermin, dia ngeliat salah satu bilik kamar mandi ada yang ketutup. Padahal di situ Adinda sama sekali nggak ngerasa ada pergerakan dari perempuan itu. Dan perempuan itu juga tiba-tiba udah hilang. Adinda mikir, oh mungkin itu pegawai mall yang pakai seragam. Dan mungkin kebetulan dia ketemu sama pegawai mall yang sama. Entah dari toko mana Adinda nggak tahu. Dan bilik toilet yang ketutup itu, lagi-lagi Adinda ngedenger suara ketawa dari bilik toilet itu. Adinda bener-bener maksain untuk positive thinking. Oh mungkin dia nge-scroll TikTok lagi. Pokoknya Adinda bener-bener maksain otaknya untuk gak berpikiran yang aneh-aneh. Harusnya kalau aku jadi Adinda, aku udah bakal lari gak sih? Tapi Adinda tuh gak bisa kemana-mana, dia malah ngadep cermin aja sambil mukanya kayak gitu. Adinda coba pakai lipstick, baru dia pakai lipstick sendiri, ada suara ketawa lagi. Di situ Adinda udah nggak kuat sama ketakutannya, dia langsung ngambil semuanya nih, dia langsung keluar kamar mandi. Dia ke cafe yang kemarin, jadi dia sambil ketakutan sambil duduk di meja di cafe itu, dan dia nenangin dirinya sendiri. Setelah agak tenang, dia coba make upan dari handphone doang. Kemudian kejadiannya begitu cepet ya. Sekitar 10 menitan kliennya datang, dan Adinda pada saat hari kedua itu meetingnya kurang maksimal, tapi dipaksa untuk dimaksimalin supaya selesai karena Adinda nggak mau balik ke mall itu lagi, apalagi ke toiletnya. Setelah meeting di hari kedua, alhamdulillahnya meetingnya selesai, sama-sama win-win solution dengan kliennya. Kemudian Adinda pulang ke kosannya lagi. Besoknya Adinda kembali menjalani hari-harinya sebagai sales engineer, tapi di hari itu jadwalnya dia stay di office. Setelah nyelesain harinya di office, tiba waktunya Adinda pulang kerja. Adinda langsung balik ke kosannya karena dia ngerasa kayak ngantuk banget di hari itu. Pada saat Adinda sampai di kosannya, dia lepas sepatu, dia taruh tas, dan dia langsung rebahan di kasur, dan tiba-tiba jelek, dia langsung ketiduran saking ngantuknya. Karena memang sengantuk itu. Tapi malam itu Adinda mimpi dia kembali ke toilet mall tersebut dengan adegan si Adinda buka pintu dan ngelihat perempuan itu. Sampai akhirnya Adinda ngedeketin perempuan itu ke sebelah si perempuan itu di depan cermin, persis banget kayak yang dialamin si Adinda kemarin. Tapi di mimpi itu ada yang beda. Di situ
Adinda ngedenger si perempuan ngomong ke dia secara langsung di kupingnya Adinda. Dia ngomong, "Kok gak kesini lagi? Kok 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 gak kesini lagi?" Dan itu berulang-ulang sampai perempuan itu teriak dan ketawa. Adinda nge-freeze doang di mimpi itu sambil ngadep cermin. Ketika Adinda sadar, di cermin itu wajah perempuannya berubah jadi hitam kebakar. Aroma wangi yang Adinda cium berubah jadi aroma busuk dicampur aroma smoky kebakar gitu loh. Dan di mimpi itu rasanya kayak lama banget Adinda di posisi itu. Sampai akhirnya Adinda bangun tepat banget jam 3 pagi. Adinda bangun dalam keadaan keringetan, dia shock, tapi lampu kamarnya masih dihidupin karena terakhir dia mau tidur kan dia nggak sempat matiin lampu ya. Adinda shock, dia cuma bisa istighfar doang. Dia mutusin untuk langsung mandi dan ambil wudhu. Setelah dia ambil wudhu, dia mutusin untuk sholat dan berdoa untuk perlindungannya. Adinda dari dia bangun sampai dia sholat dan sampai pagi itu dia nggak tidur. Dia nggak tidur lagi karena dia takut kalau dia menjemin matanya dia tidur lagi, takutnya dia masih balik ke mimpi itu. Untungnya di hari itu, hari Sabtu, Adinda nggak kerja kan, memang di weekend. Adinda mutusin untuk ruqyah mandiri. Dia kayak baca-baca ayat-ayat untuk ruqyah mandiri gitu. Terus dia juga ke masjid, sholat zuhur sama asarnya sampai isya. Setelah dia balik isyaan di masjid, dia balik ke kosannya tapi dia dalam keadaan takut. Dia takut untuk tidur, dia takut akan mimpi itu lagi. Tapi sebelum tidur dia baca doa, dia zikir-zikir sampai akhirnya ketiduran dan bangun di pagi harinya di hari Minggu dalam keadaan lebih fresh. Dia juga nggak mimpi apa-apa semalam. Adinda ngerasa lega, tapi dia balik ngulangin ruqyah mandiri, baca-baca ayat-ayat ruqyah yang dia temuin di sosmed. Jujur kalau aku jadi Adinda, aku nggak bisa ngebayangin gimana deg-degannya, gimana ketakutannya Adinda di mimpinya sendiri loh. Aku aja pas baca emailnya Adinda merinding sendiri. Sampai ini aku take videonya malam-malam, aku sempet ngerasa merinding karena aku lagi sendirian juga di rumah. Untuk Adinda, semoga kamu gak pernah ngalamin hal-hal yang menakutkan lagi dan semoga selalu capai target, karena aku tahu kamu sebagai sales engineer pasti ada target kan. Oke, guys, itu cerita dari narasumber kita, dari Adinda. Untuk teman-teman yang punya pengalaman mistis, kisah horor, kalian bisa banget kirim ke email hanadanhantu@gmail.com. Siapa tahu cerita kalian bakalan aku up di video berikutnya. Jangan malu-malu. Oke, sekian dari aku, Hana. Aku mohon untuk supportnya di akun ini, untuk subscribe, nyalain loncengnya, like, dan komen. Oke? See you!